Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ade Firanda dari kelas Hukum Humanitar 5A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan Bapak, yaitu tentang objek dan subjek dalam hukum humanitar internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Dalam hukum humanitar internasional atau HAI terdapat dua konsep utama yang harus dipahami, yaitu objek dan subjek hukum humanitar internasional. Keduanya itu diatur dalam konvensi dan perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa dan protokol tambahan. Berikut penjelasan dari keduanya. Yang pertama ada objek hukum humanitar internasional. Objek dalam hukum humanitar internasional mencakup objek sipil dan objek militer. Konsep ini menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan dalam suatu konflik bersenjata. Yang pertama ada objek sipil atau civilian objects. Objek sipil adalah segala sesuatu yang tidak terlibat langsung dalam operasi militer, seperti rumah penduduk, sekolah, rumah sakit, infrastruktur sipil, dan tempat ibadah. Hukum humanitar internasional menetapkan bahwa objek sipil harus dilindungi dari serangan dan tidak boleh dijadikan sasaran. Dasar hukum ini terdapat dalam Protokol Tambahan 1 Pasal 52 Ayat 1 yang menyatakan bahwa objek sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan atau tindakan permusuhan. Yang kedua ada objek militer atau military objects. Objek militer adalah sasaran yang memiliki kontribusi nyata terhadap tindakan militer seperti pangkalan militer, senjata, peralatan militer, dan infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan militer. Objek-objek ini boleh menjadi sasaran kepentingan militer. Objek-objek ini juga boleh menjadi sasaran serangan selama serangan tersebut mematuhi prinsip-prinsip proporsionalitas, yakni tidak menyebabkan kerusakan yang berlebihan pada penduduk sipil dan properti sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Hal ini diatur dalam Protokol Tambahan 1 Pasal 52 Ayat 2 yang menyatakan bahwa serangan harus dibatasi hanya kepada sasaran militer. Baik, yang selanjutnya ada subjek hukum humanitar internasional. Subjek hukum humanitar mencakup kombatan dan non-kombatan. Ini juga mengacu pada siapa saja yang terlibat dan terpengaruh dalam konflik yang bersenjata. Yang pertama ada kombatan. Kombatan adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk terlibat langsung dalam permusuhan atau konflik bersenjata, termasuk tentara dan anggota kelompok bersenjata yang terorganisir. Kombatan memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam konflik bersenjata dan memiliki hak, dan mereka berhak atas perlakuan sebagai tawanan perang jika tertangkap. Kombatan juga harus mematuhi hukum perang, termasuk aturan tentang perlindungan penduduk sipil. Hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa III tentang perlakuan terhadap tawanan perang dan protokol tambahan 1 pasal 43. Yang kedua ada non-kombatan. Non-kombatan sendiri adalah mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, termasuk warga sipil, petugas medis, dan personel kemanusiaan. Non-kombatan juga tidak boleh menjadi sasaran serangan dan harus dilindungi dalam situasi konflik. Jika non-kombatan tertangkap, maka mereka tidak diperlakukan sebagai tawanan perang, melainkan harus dilindungi sesuai dengan Konvensi Jenewa. Perlindungan non-kombatan diatur dalam Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan orang sipil di masa perang serta protokol tambahan 1 dan 2. Dan juga ada prinsip dasar hukum internasional. Hukum humanitar internasional didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang relevan dengan objek dan subjek HHI. Yang pertama ada prinsip pembedaan atau distinction, yaitu harus ada pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, serta antara objek militer dan objek sipil. Yang kedua ada proporsionalitas, yaitu tindakan militer tidak boleh menyebabkan kerusakan yang berlebihan pada penduduk atau objek sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Selanjutnya ada prinsip perlindungan, yang dimana penduduk sipil, personal medis, dan personal kemanusiaan harus dilindungi dari tindakan permusuhan. Dengan demikian, baik objek maupun subjek dalam hukum humanitar internasional memiliki aturan yang ketat untuk melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, serta memastikan bahwa serangan militer dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.